Haji Muhammad Sudrajat Nio Widiana MPD selaku tokoh agama Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cisarua untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Sidang terbuka pengambilan sumpah profesi Akademi Kebidanan Aliklas tahun akademik 2018-2019 dimulai. Pimpinan membuka sidang terbuka. Sidang terbuka pengambilan sumpah bidan bagi peserta lulusan vokasi Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Aliklas Cisarua. Secara resmi saya buka. Sidang terbuka pengambilan sumpah bidan Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Barat Ibu Ipa Syarifah AMKAP SKM MKes memandu pembacaan naskah sumpah bidan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akan memandu saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah dan janji bidan. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan manusia, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta terhadap alma mater saudara Akbid Al-Ikhlas Cisarua Bogor. Selain itu, perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara-saudara ucapkan di samping disaksikan oleh diri sendiri, rohaniawan, dan para tamu undangan yang hadir, juga yang terpenting sekali disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik lahir maupun batin, karena Tuhan Maha mengetahui. Baiklah, ikuti kata-kata saya. Sumpah Bahwa saya satu akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan adil sejalan dengan profesi kebidanan. Dua, akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan tanpa membedakan agama, pangkat, suku dan bangsa. Tiga, akan menghormati kehidupan manusia sejak pembuahan. Empat, akan membela hak dan menghargai tradisi budaya dan spiritual pasien yang saya layani. 5, tidak akan menceritakan kepada siapapun dan menjaga segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. 6, akan menghormati membina kerjasama keutuhan dan kesetia kawanan dengan teman sejawat. Akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi dengan terus menerus mengembangkan ilmu kebidanan. Sumpah dan janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan profesi saya sebagai bidan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya. Terima kasih. Selesai.
Pimpinan menutup sidang terbuka. Sidang terbuka pengambilan sumpah bidan bagi profesi peserta lulusan vokasi. Kami berbakti padamu negeri, kami mengerti, kami mengerti. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 yang diwakili oleh Bapak M. Ikrar Budijaya, Esos MSI selaku Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran LL Dikti Wilayah 4 Jabar Banten, Ketua Pengurus Daerah Ikatan IBI Indonesia Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Ibu Ipa Sarifah, AM Kep SKM MK selaku Kepala Bidang Organisasi PDIBI Jawa Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Erwin Suryana selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Bapak Haji Anis Mirsad SE selaku Ketua Yayasan Raudatul Muta'alimin Al-Ikhlas, Ibu Siti Rapika Putri SSTMK selaku Direktur Akademi Kebidanan Al-Ikhlas, Direktur Akbar Al-Ikhlas, Kepala SMK Kesehatan dan SMK Bisnis Manajemen Al-Ikhlas, Bapak, Ibu, orang tua wali wisudawati Akbid Al-Ikhlas, tokoh agama dan masyarakat Kecamatan Cisarua yang mewakili dan tamu undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan salah satu momen penting, yaitu Wisuda Akademi Kebidanan Al-Ikhlas periode 2018-2019. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili rekan-rekan wisudawati. Hadirin yang berbahagia, momen wisuda ini merupakan salah satu tahapan proses belajar yang telah berhasil kami lewati. Banyak cerita, perjuangan, serta usaha yang telah diupayakan agar sampai pada tahap ini. Dengan penuh kesadaran, kita tidak akan pernah bisa meraih itu semua dan sampai pada titik ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami wisudawati mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya
kepada segenap Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas akademik atas bimbingan dan dedikasinya dalam membimbing kami. Terima kasih atas pengajaran yang menjadikan kami memiliki pola pikir serta wawasan yang luas untuk hal yang menginspirasi, canda tawa bahkan isak tangis sekalipun. Kami sadar dan yakin semuanya itu penting dalam proses pendewasaan kami sebagai insan-insan akademis yang memiliki soft skill dengan segudang inisiatif dan kreativitas. Kami juga memohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami perbuat dan tingkah laku yang terkadang tidak berkenan di hati para dosen. Dan semua itu kami selalu kenang dan ingat dalam benak kami, dan kami bertekad akan menjadikannya sebagai proses pembelajaran berharga untuk memperbaiki diri. Hadirin yang berbahagia, di saat yang berbahagia ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga kami yang selalu setia memberi dukungan dan mendoakan kami. Segala hal yang kami peroleh hari ini tidak terlepas dari kerja keras, kesabaran, kasih sayang, dan doa orang tua beserta keluarga. Maafkan kami atas segala sikap dan perilaku yang menyakiti hatimu, ayah dan ibu. Kepada seluruh wisudawati Akademi Kebidanan Al-Ikhlas, tidak terasa begitu singkat, kurang lebih 3 tahun yang lalu, di mana masa pertama kali menginjak kaki di Akademi Kebidanan Al-Ikhlas dengan sebuah cita-cita mulia menjadi seorang bidan. Niat suci hanya berada pada dalam hati yang terpendam. Kita dipertemukan dan berkumpul dari berbagai daerah, budaya, suku, dan bahasa. Mulai hari itu kita menyatu menaung di dalam satu instansi pendidikan Akademi Kebidanan Al-Ikhlas. Berasas visi misi mulia, wajah yang polos dan lugu masih tergambar pada saat itu. Akademi Kebidanan Al-Ikhlas berusaha keras, tegas, disiplin membentuk karakter dan jati diri kita, menjadikan kita sebagai seorang pelaksana misi yang mulia, yang tangguh, berakhlak, dan menjadikan seorang profesional di kemudian hari. Menegaskan bahwa bidan bukan cita-cita belaka, namun ketukan jiwa, panggilan hati nurani untuk mengabdi kepada masyarakat. Memasuki perkuliahan, senda gurau yang selalu hidup di dalam kebersamaan kita, perdebatan, fakta, dan opini lainnya, tanya jawab yang sering membuat kita terkadang tersudut, melewati studi OSCA yang mendebarkan, studi komprehensif penuh rintangan, pembelajaran yang menguras tenaga pikiran, menghadapi proposal acap kali ganti judul, serta karya tulis ilmiah pertaruhan kita mengenakan toga hitam yang kita kenakan saat ini. Perselisihan, kesalahpahaman, serta keegoisan di antara kita, marah, merajuk, membenci, tetapi dari situ kita belajar kembali. Jangan anggap itu sebagai hal yang menyakitkan yang tak memaafkan, tapi jadikan sebagai pacuan diri lebih baik untuk kedepannya kembali. Kepada seluruh wisudawati Akademi Kebidanan Al-Ikhlas, saya mengucapkan selamat atas prestasi kita hari ini. Jadikanlah hari ini sebagai hari yang selalu kita syukuri dalam kehidupan kita, karena hari ini adalah awal dari perjuangan yang telah menanti di depan. Dengan profesi kita ini, besar harapan saya kita akan memberikan yang terbaik untuk diri kita, tetap rendah hati kepada orang-orang di sekitar kita, baik keluarga maupun masyarakat. Hari ini adalah masa depan dengan kerja keras dan tanggung jawab sesuai dengan profesi kita, yaitu sebagai bidan. Perjalanan panjang telah kita lalui bersama. Semoga kita akan terus maju untuk kedepannya. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan dari saya sebagai wakil dari para wisudawati. Saya memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Dede Fitri Fatmawati.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 yang diwakili oleh Bapak M. Ikrar Budi Jaya, SOS MSI, selaku Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran LLDikti Wilayah 4 Jabar Banten, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Ibu Ipa Saripa AMKEP SKM MKes, selaku Kepala Bidang Organisasi PDIB Jawa Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Erwin Suryana selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Bapak Haji Anies Mirsad SE selaku Ketua Yayasan Rodatul Muta'alimin Al-Ikhlas, Direktur Akademi Keperawatan Al-Ikhlas Ibu Eni Nuraini, Kepala SMK Kesehatan dan SMK Bisnis Manajemen Al-Ikhlas, Bapak, Ibu, orang tua wali wisudawati Akademi Kebidanan Al-Ikhlas, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Cisarua atau yang mewakili, dan tamu undangan lainnya yang teristimewa, para wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan. Para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan ridhonya kita semua dapat menghadiri sidang senat terbuka ini dalam rangka wisuda Alimadiyah Kebidanan. Atas nama Akademi Kebidanan Al-Ikhlas, saya menyampaikan selamat datang di Grand Ballroom Grand Peak Hotel, serta menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu serta saudara sekalian. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan berbagai informasi tentang lulusan program studi kebidanan Al-Ikhlas. Jumlah total lulusan tahun 2018-2019 Alhamdulillah 11 orang, dan Alhamdulillah 100% lulusan dapat menyelesaikan masa studinya tepat waktu, yaitu 6 semester. Indeks prestasi kumulatif mahasiswa terendah tahun ini adalah 3,51. Hal ini menunjukkan peningkatan di mana indeks prestasi kumulatif mahasiswa terendah ada perbedaan antara 2018. Kalau 2018 Bapak Ibu, indeks prestasi kumulatif terendahnya adalah 3,35. Sedangkan di tahun ini adalah 3,51. Hal ini dapat kita ketahui bahwa 100% lulusan kita berhasil lulus dengan cum laude atau dengan ujian. Lulusan kami pun telah kami bekali dengan berbagai pelatihan, baik pelatihan BENELS kegawatan maternal neonatal, pelatihan terapi komplementer kebidanan, pelatihan dunia kerja. Alhamdulillah lulusan kami dibutuhkan di lahan praktek, dan lulusan kami adalah lulusan yang siap kerja dan dibutuhkan dan siap untuk digunakan. Hal ini dari kita lihat dari indeks prestasi kumulatif dan berbagai bekal lulusan yang telah kami lengkapi untuk lulusan kami, maka dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil studi dari transfer studi bagian kemahasiswaan, kalau tahun kemarin Bapak Ibu di 2018 masa tunggu kerja dari lulusan kami adalah 100% lulusan kami bekerja itu kurang dari 6 bulan. Sedangkan di tahun ini, alhamdulillahirobbilalamin, 50% Bapak Ibu dari anak-anak kami yang duduk di sana, 50% telah bekerja sebelum diwisuda. Jadi dapat dilihat bahwa hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan mutu pembelajaran secara berkelanjutan sejak restrukturisasi Akademi Kebidanan Al-Ikhlas tahun 2018-2019. Saya berharap kemajuan ini akan terus-menerus terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi kepada seluruh sivitas akademik, terutama pada Pudir 1 Akademik beserta tim yang telah membuktikan kerja kerasnya dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Hadirin sekalian yang saya hormati, perkenankan pula pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan perubahan serta peningkatan beberapa hal pada prodi kami.
Antara lain pertama adalah perubahan pada visi misi Prodi Akademi Kebidanan Aliklas. Visi misi Akademi Prodi Kebidanan Aliklas berubah dari tahun kemarin menjadi, kalau kemarin visi misinya adalah menciptakan lulusan kebidanan yang mempunyai wirausaha atau dapat berkewirausahaan. Sekarang kami berubah menjadi menghasilkan lulusan Alimadya Kebidanan yang berintegritas dalam pelayanan kebidanan dan unggul dalam terapi komplementer kebidanan pada tahun 2023. Dan alhamdulillah untuk terapi komplementer kebidanan untuk tahun ini sudah kami masukkan ke sub-sub kurikulum. Jadi anak-anak kami nantinya tidak perlu ikut pelatihan-pelatihan untuk baby spa, terapi komplementer, pijat bayi dan sebagainya, karena sudah kami sisipkan di dalam kurikulum-kurikulum yang ada. Itu perbedaan akademi kebidanan kami dengan akademi kebidanan lainnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga terjadi pada standar dosen di Akademi Kebidanan Aliklas. Alhamdulillah 100% dosen tetap perguruan studi di kami telah memiliki jabatan fungsional, yang mana dari 100%nya sudah memiliki jabatan fungsional lektor untuk dosen, sedangkan 70%-nya masih asisten ahli. Dan nantinya di Desember 2019 untuk dosen kami targetkan 100% sudah mencapai jabatan fungsional lektor. Masyarakat, kalian harus berani menghadapi kenyataan hidup dan terus belajar mengembangkan diri dimanapun kalian